at the... Oh, of course not. Just half the day. It's not a technicality. This is everything. How... Did you cheat? Andy, I wish I had known her. You would see that it's young Dawson. No matter what happens from here. Hai semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya guys. Nah, seperti biasa, kita bakalan membawakan salah satu film yang keren banget nih, dan pastinya bikin kalian betah nonton dari awal sampai akhir. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul Someone Like You, yang tayang perdana pada 2 April 2024 dan mendapatkan rating 5,8 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang arsitek muda yang sedang berduka setelah kehilangan sahabatnya. Arsitek tersebut kemudian memulai pencarian saudara kembar rahasia sahabatnya. Nah, pasti kalian semua sudah penasaran kan sama film yang satu ini? Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya Mimin semakin semangat nih untuk kontennya. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Dan inilah film Someone Like You. Scene awal film ini adalah seorang pria bernama Matt yang memiliki hobi bermain jet ski karena rumahnya yang juga berada di pinggir danau. Wanita cantik bernama London yang memiliki keluarga cemara dan memiliki usaha bisnis kafe. London adalah sahabat Matt dan Mie. Dulu pernah suka kepadanya, tapi London menolaknya sampai akhirnya mereka bersahabat sampai saat ini. At the... Oh, of course not. Just half the day. Saat dia menghampiri Matt yang sedang bermain jet ski, dan mereka juga sering bermain jet ski berdua guys, karena London juga sangat ahli guys. Setelah bermain seperti biasa, mereka membuat makanan dan makan bersama sambil menyekram hal layaknya sahabat. Di sini London membayangkan bagaimana 10 tahun ke depan persahabatannya mereka, apakah masih sama atau tidak. London sangat senang curhat kepada Matt. Saat dia mau pulang, dia memberikan Matt boneka kecil dan katanya dia ingin titipkan nih. Right? Happy Zoo anniversary. London pergi ke rumah sakit menemani ibunya yang cuci darah karena ibunya memang memiliki penyakit gagal ginjal, dan London akan mendonorkan salah satu ginjalnya untuk ibunya karena London memang sangat sayang kepada ibunya. I try to be like them. I just can't do with those weights. Ibu dan ayahnya juga bangga memiliki anak seperti London yang berbakti, dan bahkan dia sering memberikan hadiah kecil. Dan ya, keluarga mereka memang sangat hangat guys. Keesokan harinya London jalan-jalan bersama Matt di pinggir danau nih, dan London merupakan wanita yang berbakti. Mereka pergi ke tempat favorit mereka, yaitu di danau tengah hutan, yang dimana di sana tempat mereka bertukar cerita. Karena bosan, mereka akhirnya memilih pergi untuk berjalan-jalan ke kota. London sangat senang nih, dan dia mengendarai mobil sedangkan Matt yang memilih musiknya. Mereka berdua sangat akrab guys, dan malam harinya mereka tiba di sebuah perkotaan dan berhenti untuk membeli es krim. Matt bilang kalau dia akan membayar parkir, sedangkan London akan memesan es krim terlebih dahulu. Dan tiba-tiba gubrak, ternyata kecelakaan terjadi guys. London ditabrak oleh mobil dan membuat Matt benar-benar panik melihat London yang terluka. London akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan semua keluarganya datang menangis karena takut London kenapa-napa. Dan ya benar, akhirnya London tidak selamat guys. Matt benar-benar terpukul karena dia kehilangan orang yang dia cintai, termasuk sahabatnya. Di pemakaman semuanya sangat bersedih karena kepergian London, yaitu wanita yang sangat ceria. Hidupnya juga kini seperti hampa, dan berhari-hari dia hanya bisa menangis galau karena seperti kehilangan belahan jiwanya. Beberapa hari kemudian, Matt pergi ke rumah London untuk bertemu dengan hewan peliharaan London serta mengecek keadaan orang tuanya. Dari sini tiba-tiba orang tuanya memberitahu sesuatu kalau sebenarnya dulu London adalah bayi tabung, dan dia memiliki 2 embrio, yang artinya London memiliki saudara kembar. Tapi saudara kembar London itu tidak tahu apakah masih terselamatkan dan ada di mana, karena mereka hanya mempertahankan embrio yang kuat. Embryo, well, we didn't want to just... And London might have a sibling? Di kota sebelah terdapat satu keluarga hangat yang dia juga memiliki anak gadis bernama Andy. Andy ini sedang melamar ke salah satu kebun binatang karena dia memang ingin bekerja di sana. It's been a big dream of mine. Matt pergi ke kafe dan hanya berdiam diri nih sambil memikirkan soal saudara kembar London. Dia menanyakan kepada sepupu London apakah dia tahu akan hal itu. Tapi ternyata semua memang tahu, tapi tidak ada yang terlalu memikirkannya. That'll be London's brother or sister. Orang tua Andy adalah profesor, dan saat ini dia pulang dan dia membawa berita kalau dia diterima kerja di kebun binatang impiannya. Dan memang keluarga mereka juga cemara guys, yang sangat hangat. Mereka semua sering bertukar cerita, dan Andy mendapatkan kasih sayang sepenuhnya oleh orang tuanya ini.
24 years. That's what I think. Andy ulang tahun yang ke-24 dan ulang tahunnya dirayakan nih oleh orang tuanya, termasuk pacar Andy yang datang memberikan acara membuat Andy sangat bahagia. Saat acara, orang tua Andy ini mulai memikirkan sepertinya mereka ingin memberitahu sesuatu kepada Andy. Di rumahnya dia pun mencari tahu tentang saudara kembar Landon, apakah benar-benar ada atau tidak. Tapi orang tua Landon seperti tidak setuju gitu guys, terutama ayahnya, karena dia seperti merasa bersalah jika baru mencarinya sekarang. I do. Don't you see that person? Hari pertama Andy bekerja lancar guys, dan dia memang sangat pandai berinteraksi dengan orang baru, dan dia juga diterima baik oleh pekerja di sana. Better be Andy Allen or you're an imposter in her uniform. Hey, we're looking for kangaroo feed. Matt masih terus mencari tentang keberadaan saudara kembar Landon dengan mencari informasi dari teman-temannya. Saat orang tua Andy selesai bermain tenis, tiba-tiba mereka kepikiran kapan mereka harus segera bilang ke Andy, karena mau tidak mau Andy harus tahu kalau dia sebenarnya bukan anak kandungnya tapi anak adopsi. Matt tidak menyerah sampai akhirnya dia menemukan Andy, yaitu saudara kembar Landon yang tinggal di kota sebelah dan diadopsi oleh dokter yang membantu proses bayi tabung orang tua Landon dulu. Mengetahui itu, Matt benar-benar sangat senang dan langsung memberitahu kepada ibu Landon kalau dia sepertinya sudah menemukan dan akan segera menghampirinya. Keesokan harinya, Matt langsung pergi ke kebun binatang di mana Andy bekerja dan dia benar-benar kaget melihat Andy karena seperti Landon yang hidup kembali. Matt hanya terdiam melukis sambil memandangi Andy yang bekerja. Andy dihampiri oleh pacarnya itu guys dan bilang kalau dia sepertinya dipantau oleh seseorang. Setelah Andy selesai bekerja, dia pun memberanikan diri untuk menghampirinya dan mengajaknya kenalan. Awalnya Andy agak canggung, sampai akhirnya Matt bilang kalau dia memiliki informasi tentang adopsinya. Dan Andy sangat kaget, bahkan dia bilang kalau sepertinya Matt salah orang. Dan Matt pun merasa bersalah, karena Andy sepertinya juga tidak tahu akan hal ini. Andy Allen, right? Wait, you don't know? Di rumahnya Andy langsung menanyakan kepada orang tuanya apakah yang dikatakan oleh Matt tadi benar-benar atau tidak. Dan di sini orang tuanya baru jujur kalau Andy ternyata memang bukan anak kandung mereka dan hanya anak adopsi. Walaupun anak adopsi, mereka juga sangat sayang kepadanya. Andy benar-benar syok dan malamnya dia memilih keluar dari rumah karena dia tidak tahu harus berbuat apa. It's not a technicality. This is everything. How Did you cheat? Andy. Dia pergi ke rumah pacarnya dan dia menceritakan hal itu. Dia juga bilang kalau sepertinya dia ingin mencari orang tua kandungnya di kota sebelah karena dia juga ingin tahu orang tua kandungnya seperti apa. I don't know, I'll find a hotel or something. Di pagi hari saat Andy sudah ada di sana, dia menghubungi Matt nih dan bilang kalau dia ingin tahu soal saudara tirinya dan orang tua kandungnya. Dan Matt pun bisa membantunya. Ayah Landon yang awalnya tidak setuju sampai akhirnya dia pun mau menerima kalau memang saudara kembar Andy atau anak kandung satunya lagi masih ada dan akan bertemu dengan mereka. Saat di kafe orang tua Landon, Matt membawa Andy dan semuanya kaget melihat seperti Landon hidup kembali. Di sini Andy bilang kalau dia ingin tahu banyak tentang saudara kembarnya dan orang tuanya. Matt bilang kalau saudara kembarnya baru saja meningsoi nih dan dia bisa mengantarkan Andy ke rumah orang tua kandungnya. Mereka pun pergi ke rumah orang tua Andy dan dia benar-benar disambut dengan baik walaupun mereka masih canggung satu sama lain nih. Mereka makan bersama nih dan di sini ibu Landon benar-benar bahagia termasuk ayahnya juga karena seperti masih ada Landon lagi. Malamnya mereka juga melihat foto-foto masa kecil Landon yang memang masa kecil Landon dan masa kecil Andy sangat mirip guys karena ya memang mereka saudara kembar guys. I wish I had known her. You would see that it's young Dawson. Andy pun pulang ke penginapan dan dia menceritakan kepada pacarnya kalau dia sudah bertemu dengan orang tua kandungnya dan dia sangat senang nih. Crazy. Yeah, he was there too. They were really. Hari pun berganti. Keesokan harinya Matt pergi ke suatu tempat bersama Andy untuk menunjukkan di mana pertama kali dia bertemu dengan Landon. Andy pergi ke sekolah SMA-nya dulu yang dimana Landon dulu sangat senang tampil sebagai penari karena dia memang sangat berbakat guys. Setelah itu mereka juga pergi ke danau, tempat kesukaan Landon. Dan di sini Matt bersedih nih, karena seperti terasa bersama dengan Landon lagi. Malamnya Andy masak bersama dengan ibunya, dan saat dia ditelepon oleh pacarnya, dia sambil berjalan-jalan ke kamar Landon dan melihat kalau Landon memiliki sepatu balet yang ibunya bilang kalau Landon memang sangat berbakat dalam menari. Setelah makan malam, mereka bernyanyi dan menari bersama seperti keluarga pada umumnya. Sampai akhirnya Andy menunjukkan bakatnya kalau dia memiliki suara yang bagus. Ibunya sangat bangga kepada Andy karena dia bisa tumbuh besar seperti itu. What about London on the jet skis? Oh, she was fast. Esok harinya Matt mengajak Andy bermain jet ski nih karena itu juga kesukaan Landon. Tapi Andy tidak tahu dan di sini dia belajar dari Matt cara bermain jet ski.
Dan di sini mereka jadi makin akrab dan dekat guys. Andy juga menanyakan apakah Matt suka kepada Landon, dan dia bilang kalau dia memang suka sampai detik terakhir, tapi Landon memang tidak bisa menerimanya dan memilih untuk sahabatan saja. Setelah bermain, mereka bersantai dan menanyakan apakah dia tidak mau pulang ke orang tua angkatnya, karena pasti orang tua angkatnya juga sedih nih. Dan benar, orang tua angkat Andy benar-benar sedih guys, kehilangan Andy karena walaupun Andy anak adopsi, mereka sudah merawatnya dari bayi dan menganggapnya anak kandungnya sendiri. Andy juga sempat mampir berziarah ke kuburan Landon, yaitu saudara kembarnya. Yang di sini Andy sedih karena masih belum sempat ketemu saudara kembarnya itu. Is she okay? London was her match. Malam harinya Andy pergi lagi nih berkunjung ke rumah orang tua kandungnya, dan dia mengobrol berdua dengan ibunya soal masa lalunya, bagaimana dia bisa diadopsi oleh orang lain kalau memang dia kembar dengan Landon. Ibunya pun menjelaskan dan dia juga mengungkapkan kalau dia juga benar-benar sayang kepada Andy. Saat ayah Andy datang, tiba-tiba ibu Andy seperti lemah gitu guys dan mau pingsan nih, dan membuat Andy bertanya-tanya tentang ibunya kenapa. Keesokan harinya Andy langsung pergi ke rumah sakit untuk cek, dan dia curhat kepada pacarnya kalau dia ingin menurunkan salah satu ginjalnya untuk ibunya kalau mereka cocok, dan memang hasilnya cocok guys. Pacar Andy menghampiri dan menanyakan kepada Andy tentang hubungan mereka, tapi ternyata mereka gak pacaran guys, tapi Andy hanya menganggapnya seorang sahabat, apalagi kini seperti ada sesuatu yang menghalangi Andy. Dia pun mengerti dan memilih pergi melanjutkan kehidupannya, dan Andy pun berpamitan kepadanya. What about us? Andy menelpon orang tua angkatnya dan bilang kalau dia sudah bertemu dengan orang tua kandungnya dan akan menurunkan ginjalnya kepada ibu kandungnya itu. Dan orang tua angkatnya pun tidak bisa melakukan apa-apa guys, dan hanya bisa menerimanya. Setelah teleponan nih, tiba-tiba Matt datang dan dia mengajak Andy untuk makan malam serta bermain jet ski lagi di rumahnya. Mereka pun bermain bersama nih, dan kini tidak hanya bermain, tapi mereka juga berenang bersama guys, dan berjalan-jalan mengelilingi danau. Makin nempel aja nih yang satu ini. Lanjut malamnya mereka membuat pizza untuk makan malam, dan mereka menghabiskan waktu berdua lumayan lama seharian. Di sini Mac bilang kalau hari itu adalah hari yang sangat seru bersama dengan Andy. Mau tidak mau Andy harus tetap kembali ke orang tua angkatnya karena dia yang sudah merawatnya dari kecil. Andy bercerita kepada ibu kandungnya kalau dia mulai merindukan orang tua angkatnya, dan ibu kandungnya pun tidak melarang Andy untuk kembali ke orang tua angkatnya itu guys. Di pagi hari sebelum Andy pulang ke kotanya, dia mengajak untuk pergi ke tempat di mana tempat Landon dan Matt bertemu nih, yaitu di rumah kayu tengah hutan. Di sini tiba-tiba Matt mengungkapkan perasaannya kalau dia makin lama makin jatuh cinta kepada Andy, dan dia jatuh cinta kepadanya karena melihat Andy yang seperti Landon tapi memang jatuh cinta kepada Andy. Dan untungnya Andy ternyata juga memiliki perasaan yang sama guys, tapi mau tidak mau dia harus tetap pulang dan kembali ke orang tua angkatnya. Replacing her, I want you, I'm falling for you. Di pagi hari Andy dan ibunya ternyata cocok ginjalnya, jadi dia memutuskan untuk memberikan satu ginjalnya itu. Operasi pun berlangsung, dan ibunya merasa Andy adalah salah satu mukjizat karena tadinya kan London yang memberikannya ginjal, tapi muncullah Andy sebagai gantinya. You're so brave. Di malam hari Andy dan Matt berduaan nih guys, karena besok Andy sudah harus balik nih. Jadi ini adalah hari terakhir mereka bisa bersama-sama. No matter what happens from here. Keesokan harinya Andy berpamitan kepada orang tua kandungnya, dan dia juga sudah dijemput oleh orang tua angkatnya nih. Orang tua angkatnya senang sudah bisa bertemu lagi dengan Andy, begitupun Andy nih. Andy beritahu foto saudara kembarnya yang sudah meningso itu, dan orang tua angkatnya tidak menyangka kalau ternyata saudara kembar Andy juga bisa bertahan hidup guys. Setelah berpamitan mereka pun pulang, dan Andy sangat senang memiliki ibu kandung yang sangat baik. Saat Andy pulang dia langsung disambut bahagia oleh adiknya itu yang sudah lama juga merindukannya. Dia pun pergi ke kuburan Landon, dan dia memberikan boneka kecil yang dulu Landon berikan kepadanya. Hari pertama setelah Andy pergi, ibu dan ayah kandungnya merasa kesepian lagi nih, dan mulai merindukan keberadaan Landon. Tapi kini mereka sadar kalau Landon menunggunya di sana untuk bertemu lagi. We're gonna be okay. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba dia menghampiri Andy yang sedang bekerja, dan dia bilang kalau dia ditugaskan untuk bekerja di kota, dan dia sangat senang karena bisa lebih sering bersama dengan Andy di sana. Kehidupan mereka kini kembali bahagia guys setelah mengikhlaskan kepergian Landon dan melanjutkan kehidupan mereka semua dengan mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Gimana guys? Filmnya keren banget kan? Bikin sedih sih, tapi akhirnya happy ending juga nih. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. At the... Oh, of course not. Just half the day. It's not a technicality. This is everything. How... Did you cheat? Andy. We're gonna be okay.